Shalom saudaraku terkasih, semoga semua dalam keadaan baik. Kita bertemu kembali dalam renungan kita saat ini. Adapun topik atau tema hari ini, bagaimana mendapatkan petunjuknya? Kita ambil dari kitab Ayub ayat 1 sampai 5. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengucapkan doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kita dalam keadaan sehat sampai saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, bimbinglah di mana jemaat-Mu berada, supaya mereka bisa mengerti, mendapatkan hikmat dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat kutipan hari ini kita ambil dari Ayub 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Tertulis dalam Ayub 1 ayat 5. Saudaraku terkasih, Ayub seorang yang kaya raya, terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Yang luar biasa pada saat itu, dia adalah tidak suka pesta pora karena kekayaannya. Sebaliknya, dia orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala jenis kejahatan. 7 anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayub khawatir anak-anaknya hanya suka pesta, tetapi tidak suka beribadah kepada Allah. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub akan memanggil mereka dan menguduskan kembali mereka. Keesokan paginya bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya ulang sekali lagi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 12 dan ayat 14. Ayub takut akan Allah dan bergaul karib dengan Allah, maka Allah menunjukkan jalan yang harus dipilihnya dan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya kepada Ayub. Karena itu Ayub mempunyai hikmat rohani. Dia sadar anak-anaknya yang suka berpesta pora hanya suka makan minum, tetapi tidak suka mencari Allah dan akan mudah melakukan dosa. Kita bisa bayangkan Ayub sungguh luar biasa. Sebagai orang kaya, dia tidak menjadi sombong karena kekayaannya. Sebaliknya, dia menguatkan iman kepercayaan anak-anaknya dan senantiasa berdoa untuk mereka. Marilah kita belajar pada hikmat rohani Ayub, senantiasa memperhatikan iman anak-anak kita, berdoa siang malam agar seumur hidup mereka tidak meninggalkan Allah. Mari kita doakan anak-anak kita supaya seumur hidup mereka tidak akan pernah meninggalkan Allah. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Markus 13 ayat 28. Ya, memang
Segala sesuatu selalu ada petunjuknya. Seperti kalau kita melihat ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, ini adalah petunjuk bahwa musim panas sudah dekat. Saudaraku terkasih, bila anak tidak suka kebaktian gereja, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka mengikuti kegiatan gereja, ini adalah petunjuk awal dia tidak punya perasaan terhadap Allah. Selangkah demi selangkah dia akan meninggalkan Allah. Kita harus belajar mendapatkan petunjuk dari hal-hal kecil untuk mengetahui keadaan imannya. Hendaklah kita siang malam mengajaknya dekat kepada Allah, memohon Allah memberi pengalaman hidup agar imannya berakar dan seumur hidupnya takut akan Allah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Zaman sekarang ini adalah sangat jahat, penuh dengan segala macam pencobaan dan godaan. Iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam kita ketika kita lemah. Iblis siap memangsa kita, membawa kita ke dalam dosa. Anak kita yang terbiasa hidup nyaman dan tenggelam di dalam kesenangan dunia akan mudah sekali menjadi mangsa yang akan ditelan oleh iblis. Sebagai orang tua, kita harus mencontoh Ayub, senantiasa memperhatikan iman anak-anak kita dan menemani mereka menempuh jalan menuju kerajaan surga. Sekali lagi saya ulang saudaraku, inti dari renungan kita hari ini, mari kita perhatikan anak kita. Sebagai orang tua, kita harus mencontoh Ayub yang tidak suka pesta pora, tetapi senantiasa memperhatikan iman anak-anaknya dan menemani mereka menempuh jalan menuju kerajaan surga. Demikian saudaraku renungan kita, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di sini Tuhan jelas mengajarkan supaya kami tetap berpegang teguh kepada ajaran-Mu, supaya kami bisa meniru sikap Ayub yang tidak sombong walaupun memiliki harta kekayaan yang berlebih. Dia sadar bahwa itu adalah semua titipan dari-Mu. Tuhan, setidaknya dia memberikan contoh bagi kami bahwa iman harus dipelihara. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami, terutama anak-anak kami. Ajari Tuhan anak-anak kami, bimbing mereka supaya mereka bisa lebih dekat kepadamu, bisa mencintai-Mu seperti Ayub, bisa membuat yang terbaik buat orang tua, terutama Tuhan kepadamu, supaya mereka selalu berserah diri. Jagai Tuhan anak kami dimanapun mereka berada, yang kecil biarlah tumbuh menjadi dewasa dalam tangan pengawasan-Mu. Yang dewasa biarkanlah mereka tetap setia kepadamu, tidak tergoda oleh kehidupan duniawi saat ini. Tuhan, demikian permohonan kami kepadamu. Hadirlah Engkau selalu dalam kehidupan kami dan juga pekerjaan kami, terutama Tuhan dalam rumah tangga kami, di dalam mengawasi anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Adapun renungan kita hari ini kita kutip dari 2 Korintus 5 ayat 7. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, menemani kami, memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami bisa hidup dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun hingga saat ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami bisa berhikmat mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bimbing ajari kami Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih, tema kita hari ini saya buat dengan judul bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Saudaraku terkasih, kita semua menyadari bahwa apa yang terlihat belum tentu benar, dan apa yang tidak terlihat belum tentu salah. Contohnya, jika kita melihat ahli sulap dalam sebuah pertunjukan di depan mata sekian banyak penonton, melenyapkan gajah atau gadis cantik, mungkin saudara pernah melihat, tetapi semuanya adalah trik yang mengelabui mata kita belaka. Dengan berbagai teknik dan keterampilannya, dan dibantu dengan alat-alat, pesulap membuat ilusi yang mengecoh mata para penonton, sehingga kita percaya akan apa yang dia lakukan di depan mata kita sendiri. Kita percaya bahwa itu adalah sebuah kenyataan. Kemajuan teknologi komputer zaman sekarang dapat membuat video grafik untuk adegan-adegan luar biasa, seperti tampil dalam berbagai film layar lebar. Figur yang tampil rupawan dan cantik di halaman internet kemungkinan adalah hasil editan pada orang yang sebenarnya wajahnya biasa-biasa saja, bahkan jauh dari kesempurnaan, tapi dengan cara mengedit bisa membuat wajah itu menjadi wajah yang sangat rupawan. Jadi sekarang ini ketika teknologi digunakan untuk menipu mata, apakah yang terlihat mata merupakan realita atau kenyataan? Jawabannya sudah jelas bagi kita semua, belum tentu. Saudaraku terkasih, Allah adalah roh. Roh itu nyata, tetapi tidak terlihat oleh mata. Yang dapat dilihat oleh mata adalah materi, jasmani. Sedangkan roh yang tidak berwujud sama sekali tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dilihat dengan mata kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa menyangkal adanya roh semata karena kita tidak dapat melihatnya. Kita tidak dapat menyangkal bahwa roh itu ada, kalaupun kita tidak dapat melihatnya. Saudaraku terkasih, materi ciptaan Allah juga yang tidak nampak oleh mata. Ada beberapa contoh, misalkan udara tidak bisa dilihat oleh mata, listrik, radiasi, dan sebagainya. Mereka tidak bisa dilihat kasat mata, tetapi keberadaan mereka tidak terbantahkan. Kita tidak bisa bilang udara tidak ada, tapi kita bisa merasakan udara itu ada. Bila kita dapat menerima adanya udara, listrik, radiasi yang tidak terlihat, mengapa tidak bisa menerima adanya roh yang juga tidak terlihat namun sesungguhnya ada? Saya kira maksud Allah menciptakan materi yang tidak kasat mata adalah agar kita mengerti adanya roh yang juga tidak kasat mata itu. Jadi karena melihat seringkali tidak bisa diandalkan, lebih-lebih terhadap Allah yang menciptakan kita. Bila seorang hanya mau percaya apabila dia melihat, maka dia akan kecewa dan tidak memperoleh apa-apa seumur hidupnya. Karena seorang yang tidak memiliki mata rohani tidak akan dapat melihat Allah dengan iman.
Saudaraku terkasih, kita harus belajar menggunakan mata rohani untuk melaksanakan atau untuk merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Dengan demikian, barulah kita dapat mengenal Allah dan percaya kepadanya. Alam semesta sudah memberikan ilham kepada kita. Burung elang yang ingin terbang tinggi harus percaya pada sayapnya yang diciptakan Allah baginya. Elang sama sekali tidak ragu kepada ciptaan Allah yang memberikan mereka sayap. Dengan demikian, mereka yakin dan percaya mereka bisa terbang tinggi bebas menerjang angkasa. Kita memiliki Roh Kudus pemberian Allah. Bagaimana boleh kita tidak percaya dan kalah dengan elang yang percaya? Saya ulang. Allah menciptakan kita, memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk itu, marilah kita percaya bahwa roh itu ada, roh itu hidup. Jangan kita kalah dengan seekor elang yang percaya dengan sayap yang diberikan Tuhan sehingga dia bisa terbang tinggi di angkasa. Demikian renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bisa percaya bahwa Roh Kudus itu ada walaupun kami tidak melihat. Sama halnya seperti udara yang Kau ciptakan bagi kami tidak bisa melihat tapi kami bisa merasakan. Tuhan, bimbing, ajarilah kami dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada, supaya kami bisa percaya bahwa Roh Kudus ada. Roh Kudus itu diberikan kepada hati kami masing-masing. Walaupun kami tidak dapat melihat roh, tetapi kami percaya roh itu ada. Itulah yang akan menguatkan kami untuk mendapatkan berkat-berkat yang akan Kau sediakan kepada kami. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami, biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala hadir di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa beriman melaksanakan setiap perintah-Mu yang ada di dalam kitab Taurat. Hapuskanlah Tuhan dosa kami supaya tidak menghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Kita mengucap syukur senantiasa karena kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Kita diberkati oleh kasih karunia-Nya. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita mengucapkan syukur, berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka Tuhan. Hadirlah Engkau, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti akan perintah-Mu, akan ajaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Kolose 3 ayat 25. Demikian bunyinya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 3 ayat 25. Tema kita hari ini kita ambil dari Kolose 3 ayat 25 dengan judul
Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku terkasih, Manasye adalah raja yang paling jahat dari Yehuda dan banyak melakukan kejahatan. Sewaktu dia dihukum Tuhan sehingga sangat terdesak, kemudian bertobat berpaling kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosanya. Jangan diartikan Tuhan pilih kasih kepadanya dan bersikap tidak adil, sebab Allah tidak memandang bulu. Roma 2 ayat 11. Malah ia memandang manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Bisa kita baca dalam Ayub 34 ayat 11 sampai 12. Sebelum Manasye diampuni Tuhan, dia sudah membayar mahal kejahatannya. Tuhan sudah menghukum dia. Dalam satu hari, dia dari raja menjadi tawanan dan menjadi hamba. Waktu itu musuh membelenggunya dengan rantai tembaga dan mengkaitkan hidung, bibir, dan pipinya dengan kaitan. Suatu penyiksaan yang sangat sadis. Bayangkan seorang raja menjadi hamba dan disiksa seperti itu, lalu dilemparkan ke dalam penjara di Babel. Ini adalah hukuman yang lebih berat dari hukuman mati yang dirasakan oleh Manasye. Saudaraku terkasih, hidup sebagai tawanan tentulah sangat menyiksa Manasye. Maka dalam keterdesakan itu, dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan pun mendengarkan doanya, sehingga dia bisa pulang ke Yerusalem dan kembali menjadi raja. Manasye pun mengakui bahwa hanya Tuhanlah Allah. Saudaraku terkasih, hanya saja karena sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan selama dia menjadi raja, hal itu mempengaruhi iman dan akhlak rakyatnya. Walaupun kemudian dia menyerukan rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi sudah terlambat. Dia tidak dapat lagi banyak mempengaruhi rakyatnya, karena dia telah banyak melakukan kesalahan dan kejahatan yang dilihat oleh rakyatnya sendiri. Akan tetapi setelah anaknya Amon menjadi raja, rakyat kembali menyembah berhala. Iman mereka kembali rusak seperti sedia kala. Bila dari raja sampai rakyat semuanya meninggalkan Tuhan, akibatnya akhlak bangsa menjadi semakin buruk. Kondisi negara pun semakin merosot hingga akhirnya musnah. Jangan anggap Daud sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan tatkala dia berdosa karena berzina. Tuhan membalasnya dengan membiarkan gundik-gundiknya tidur di depan umum dengan anaknya Absalom. Ketika dia membunuh suami orang, Tuhan mengikuti ucapan Daud sendiri yang mengatakan harus membayar 4 kali lipat. 4 anaknya mati. Daud mengalami 4 kali kesedihan orang tua yang menguburkan orang yang rambutnya masih hitam. Artinya dia sendiri mengubur 4 anaknya mendahului dia. Tuhan sejak zaman dahulu hingga zaman modern ini tetaplah Allah yang kita percaya. Dia menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Dia tidak pernah berubah. Bagi kita Allah adalah Allah yang dahulu dan Allah yang sekarang. Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Maha Pengampun. Asal kita datang mau mengampuni dosa-dosa kita kepadanya, Dia akan setia kepada kita dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Dan Dia tidak memandang bulu, tetapi Dia akan berlaku adil kepada semua makhluk ciptaannya. Demikian tertulis dalam Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Yeremia 32 ayat 19. Jadi saudaraku, apa inti dari renungan kita? Marilah kita berbuat kebaikan semasa hidup kita. Apabila kita terlanjur berbuat dosa dan kejahatan, tidak ada salahnya kita datang kembali kepada Yesus, meminta mohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan
Walaupun nanti Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita, tetapi itu akan kembali menjadi kebaikan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Kembalilah kepada Yesus, karena Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang menjadi juru selamat kita. Demikian renungan kita hari ini, semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah juru selamat dahulu sampai saat ini. Engkau telah memberikan perumpamaan kepada kami, yaitu Raja Manasye yang melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, akan tetapi dia kembali lagi kepadamu dengan mengampuni segala dosa-dosanya. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi orang yang baik dalam kehidupan kami ini. Jauhkan kami Tuhan dari sikap jahat, supaya kami melakukan kebaikan kepada orang-orang lain, supaya kami tidak tamak, tidak serakah dalam kekayaan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak tamak akan jabatan yang akan membawa kami ke dalam kesengsaraan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami supaya kami lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik itu di kantor ataupun di ladang, di perkebunan, atau dimanapun profesi mereka, berkati mereka Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus yang menyertai saudara dimanapun saudara berada. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa hidup sehat sampai ini. Kami bisa mendengarkan renungan ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini kita kutip dari Matius 27 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam, kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tema hari ini kita kutip dari Matius 27 ayat 12 sampai 14, yaitu diam, tidak bersuara. Saudaraku terkasih, Allah kita adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Sewaktu Tuhan Yesus dihakimi oleh orang dunia dengan berbagai tuduhan, saksi palsu, fitnah, desas-desus, penyelewengan, pemukulan, penganiayaan, sewaktu tidak ada sedikit pun terang dan keadilan pada dia. Dia hanya berdiam diri, tidak bersuara, berdiri di depan orang-orang yang rusuh sambil berteriak-teriak, "Salibkan dia, adili dia, hakimi dia." Sebenarnya dia dapat menggunakan kuat kuasanya,
cukup dengan satu pandangan mata, atau dengan satu hardikan, atau satu tiupan napas, orang-orang yang tidak tahu diri itu jatuh tersungkur dan tewas di depan kakinya. Tetapi dia memutuskan untuk taat kepada kehendak Allah Bapa. Dia rela menerima tuduhan dengan tidak membela diri, menerima ketidakadilan dengan diam tidak bersuara, menerima semua pukulan dengan tidak membalas sedikit pun, menerima penderitaan yang teramat sangat sakit dan tidak menghindarinya. Menghadapi penghakiman Pilatus, dia tidak memakai kesempatan untuk membela diri. Bahkan dia diam saja tidak bersuara, tidak memberi jawaban apapun, membiarkan khalayak ramai itu memfitnah dan menghinanya sesuka hati. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini tertulis dalam Yehezkiel 53 ayat 7. Lihatlah anak domba Allah menghadapi pengadilan dunia yang paling tidak adil. Hanya berdiam diri, tidak bersuara, taat sampai mati. Dengan demikian dia mengalahkan kuasa maut, membawakan kehidupan baru bagi manusia ciptaannya dan bagi orang dunia yang menyalibkannya. Saudaraku terkasih, andaikan Tuhan Yesus berdiam diri tidak bersuara menghadapi Tuhan keji yang tidak berdasar itu, apakah terpatri dalam lubuk jiwa kita? Apakah kesabarannya menjadi teladan yang sangat baik bagi kita? Bila suatu hari dalam hidup kita ini mengalami keadaan serupa, apakah kita masih bisa meneladani Tuhan Yesus? Diam tidak bersuara menunggu Allah bersuara untuk kita, membiarkan Allah membela kita, atau kita akan bersungut-sungut? Saudaraku terkasih, diam adalah kekuatan yang luar biasa. Bukan karena takut, bukan lemah, bukan juga melarikan diri. Diam menunjukkan ketenangan di dalam batin. Ada damai sejahtera di dalam hati. Adalah ketenangan dan ketenteraman yang berasal dari Allah. Bila kita tidak memiliki kekuatan dalam berdiam diri, kita akan dapat dengan tenang menghadapi jahatnya dunia dan terlepas dari cengkeramannya. Saya ulang sekali lagi saudaraku, bila kita memiliki kekuatan dalam berdiam diri, kita akan dapat dengan tenang menghadapi jahatnya dunia dan terlepas dari cengkeramannya. Kesimpulan dari renungan kita adalah, marilah kita tidak bersungut-sungut ketika ada penderitaan, ada siksaan, bahkan ada ketidakadilan yang kita alami. Mari berpikir dengan jernih, memohon bimbingan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita, supaya kita berpikir tenang untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Mari kita teladani bagaimana Yesus menghadapi penyaliban, menghadapi pengadilan yang tidak adil dalam dunia ini. Saudaraku terkasih, tetaplah kita setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sabar dalam setiap penderitaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami. Kami melihat bagaimana kejamnya keadilan, bagaimana hilangnya keadilan yang tidak Kau terima. Engkau dicaci maki, Engkau dituduh, difitnah, dipukul. Engkau tidak melawan, tetapi Engkau menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi penderitaan. Engkau tunjukkan sikap diam dalam menghadapi semua tuduhan-tuduhan, membiarkan Allah yang membela Engkau. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Biarlah kisah penyaliban itu, kejadian itu, jadi teladan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa bersabar
menghadapi setiap penderitaan yang kami alami, tetapi kami tetap setia menunggu ajaran, bimbingan, pembelaan dari Tuhan saja. Tuhan, ajari kami, bimbing kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menghapuskan semua dosa yang kami lakukan, supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu membimbing kita dalam setiap langkah dan setiap kegiatan kita, apapun yang kita lakukan. Sebelum mendengar renungan kita, mari kita berdoa sejenak supaya firman ini bisa menjadi pelita bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan napas kehidupan kepada kami, kesehatan, kelimpahan berkat dari-Mu, sehingga kami Tuhan bisa hidup tenang sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya bisa melakukan perintah-Mu dalam kehidupan mereka. Hadirlah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Demikian bunyinya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Judul renungan kita hari ini yaitu saya buat iman di dalam api yang menghanguskan. Saudaraku terkasih, kita semua mendengar tentang Elisa. Renungan kita hari ini akan kita dengarkan bagaimana Elisa berdoa. Doa Elisa untuk menguatkan hambanya yang masih muda dan ketakutan melihat tentara Aram yang besar datang mengepung kota mereka patut menjadi pelajaran bagi kita dalam hal berdoa. Hendaklah kita belajar berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dengan berkata, "Ya Allah, bukalah kiranya mata kami, supaya kami melihat hanya kekuatan-Mu, bukan melihat kesukaran yang mengepung kami. Melihat hanya kuasa-Mu, bukan melihat musuh yang tangguh. Kiranya Engkau membuat kami melihat kuda dan kereta berapi yang dahulu mengelilingi Elisa, dan hari ini juga mengelilingi kami." Saudaraku terkasih, sewaktu mengalami penganiayaan oleh karena iman, 3 sahabat Daniel tidak melihat perapian yang menyala-nyala yang disiapkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak melihat kerumunan orang yang berteriak-teriak histeris, tidak melihat ngerinya api yang akan menghanguskan badan mereka, tidak melihat ketakutan dan berakhirnya hidup mereka. Mereka hanya melihat kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa, hanya melihat iman yang kuat yang tercetus dalam ungkapan. Tetapi seandainya tidak, hanya melihat sikap tegap berjalan mengikuti Allah,
hanya melihat kerelaan untuk mati demi Allah. Begitulah sikap 3 sahabat Daniel waktu mereka menghadapi penganiayaan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena itu ketiga orang itu dapat berjalan keluar dari perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dengan selamat, tanpa luka sedikit pun, mengalahkan ancaman maut. Tubuh mereka tidak mempan oleh api yang membara itu. Bawah rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bahkan jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Yang berbeda adalah mereka tidak lagi terikat dan muka mereka bercahayakan kemenangan. Di dalam api yang menghanguskan itu, mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka memuliakan Allah walaupun perapian adalah tempat penyiksaan. Tetapi iman mereka telah mengubah perapian menjadi tempat memuliakan Allah. Sikap mereka berdiri tegap dalam kemenangan karena bersandar kepada Tuhan, membuat setiap orang yang melihatnya takjub dan takluk. Bahkan Raja Nebukadnezar sendiri pun akhirnya mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, "Terpujilah Allahnya ketiga orang itu." Dan ia mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya ketiga orang itu akan dihukum mati dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan manusia secara demikian selain Allah yang disembah oleh ketiga orang itu. Ketiga orang itu yang masuk Allah, yaitu teman Daniel yang dihukum oleh Nebukadnezar. Saudaraku terkasih, hari ini ketika anak-anak Allah keluar dari api pengujian, hendaklah lepaskan ikatan penderitaan. Tambahkan cahaya kemuliaan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita dengan bersandar kepada Tuhan dapat tetap bersukacita di dalam kesusahan, dapat mempertahankan iman di dalam penganiayaan, memiliki pengharapan di dalam keterpurukan, karena kita percaya kepada Allah yang mengelilingi Elisa dengan kuda dan kereta berapi itu. Arti dari perumpamaan ini adalah, saudaraku terkasih, bagaimanapun sekarang beratnya kehidupan kita, bagaimanapun situasi ekonomi sekarang yang kita hadapi, kesehatan kita tidak mendukung, ujian dari Tuhan selalu datang kepada kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa kita sanggup. Jangan kita melihat hanya penderitaan, tapi kita harus melihat bahwa ada kemenangan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Ada kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan yang akan diberikan Tuhan kepada kita asalkan kita beriman kepadanya. Kita tidak mau berpaling karena hanya penderitaan. Tetaplah setia bagaimanapun penderitaan yang akan kita hadapi dan yang sedang kita hadapi saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan iman supaya kami sanggup menghadapi cobaan-cobaan penderitaan yang ada saat ini, baik itu dalam pekerjaan, karir, rumah tangga, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan juga dalam pelayanan. Jauhkan kami Tuhan dari rasa bosan, rasa sesat yang selalu datang kepada kami ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami cobaan. Engkaulah Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah, setiap tindakan yang kami ambil supaya kami tetap berlandaskan iman dan semua ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kuatkanlah Tuhan iman kami, dimanapun kami berada. Berkati Tuhan, ajari kami. Hapuskanlah Tuhan dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Kristus memberkati saudara sekalian. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa hidup hingga saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkaulah hadir, suruhlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan Tuhan kekuatan baru bagi kami untuk memulai hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulang sekali lagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tema hari ini saya buat judulnya adalah beda rancangan dan jalan. Saudaraku terkasih, pada umumnya kita tidak dapat bersabar menanti di dalam doa dan permohonan kita. Kita ingin Allah segera mengabulkan permohonan kita agar hati kita menjadi tenang. Tetapi ternyata rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Jalan Allah bukanlah jalan kita. Dalam banyak perkara Allah bertindak dengan perlahan-lahan. Ini bukanlah kesengajaan, bukan untuk mempermainkan kita, melainkan jadwal Allah adalah untuk meningkatkan kekuatan kita dalam doa dan menanti. Allah ingin melihat sejauh mana kita sabar dalam berdoa dan tekun dalam setiap doa yang kita ucapkan. Saudaraku terkasih, contoh dalam Alkitab bisa kita lihat. Abraham menanti selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anak yang dijanjikan. Kemudian Yakub menanti selama 20 tahun, barulah dapat menang bergulat melawan Allah dan manusia di Peniel. Yusuf harus menanti selama 13 tahun, barulah lepas dari penjara. Setelah menjadi mangkubumi Mesir, harus menunggu 9 tahun lagi untuk bertemu dengan Yakub ayahnya. Demikian juga dengan Musa menunggu selama 40 tahun sebelum dipanggil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan 40 tahun lagi dia baru diperintahkan naik ke gunung Pisga untuk melihat negeri Kanaan yang akan mereka masuki. Daud setelah diurapi harus menunggu satu masa sebelum naik ke tahta raja. Tuhan Yesus menunggu setelah berumur 30 tahun baru keluar memberitakan firman kerajaan surga. Dari beberapa contoh yang saya buatkan tadi, yang saya kutip dari Alkitab, kita melihat bahwa Allah seringkali memakai waktu yang panjang untuk menggodok orang sebelum dia pakai untuk menggenapi kehendaknya. Menanti walaupun lama namun diperlukan, walaupun menyusahkan tetapi harus ada. Allah sering mengatur waktu dan tempat agar kita menanti dengan sabar. Sayangnya kita malah sering menolaknya. Kita tidak mengerti kehendak Allah yang baik, maka kita mengeluh kepada Allah. Kita protes karena merasa Allah mencampakkan kita. Hanya saja jadwal Allah bukanlah jadwal kita. Semua ada waktunya. Allah mau kita maju, ada waktunya. Allah mau kita menunggu, ada waktunya.
Allah menyuruh kita bekerja dan ada juga waktunya untuk beristirahat. Ada kalanya Allah menentukan waktu keberangkatan kita. Namun, ada kalanya juga Allah meminta kita berdiam diri. Karena seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Marilah kita lepas tangan membiarkan Allah mengatur segalanya. Dia akan menentukan waktu yang terbaik untuk kita. Ya, perlu kita yakini adalah bahwa baik kita berjalan atau menanti, kasih Allah selamanya tidak berubah. Saya ulang sekali lagi saudaraku, yang perlu kita yakini adalah baik pada saat kita berjalan atau menanti, kasih Allah selamanya tidak berubah. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia, tidak bisa menjamah Dia, dan tidak bisa mendengar suara Dia, tetapi kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang selamanya. Seperti renungan kita sebelumnya, kita harus bisa percaya tanpa melihat. Maka saudaraku terkasih, marilah kita mengikuti sesuai dengan jadwal Allah. Dengan rasa syukur kita menerima rancangan Allah dan jalan Allah. Mari kita mengikuti waktu dan tempat yang Dia rencanakan untuk kita. Mari kita tunjukkan kesabaran kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk menantikan janjinya yang telah diberikan kepada kita. Demikian saudaraku renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mengatakan kepada kami bahwa rancangan kami bukanlah rancangan-Mu, dan rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Untuk itu Tuhan, kami tetap memberikan semua yang kami inginkan kepada-Mu. Semua rencana kami hanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Engkaulah memberikan yang terbaik, memberikan waktu yang tepat untuk kami menerima apa yang kami rencanakan dan apa yang kami doakan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa lebih setia kepada-Mu, lebih taat dalam menanti janji-janji yang kami harapkan Tuhan. Tuhan berkatilah dimanapun jemaat-Mu berada, berikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan kepada mereka. Berkati Tuhan mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, tetap dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak memohon pimpinan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan napas kehidupan yang baru bagi kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami setiap saat. Engkau Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa bertemu kembali dalam renungan kami setiap harinya. Tuhan, izinkan hamba-Mu memberikan yang terbaik buat firman-Mu kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hadirlah Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti dan melakukan perintah-perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari.
dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini saya kutip dari Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya ulang sekali lagi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Judul untuk renungan kita saya buat yaitu terbuka dan tersembunyi. Saudaraku terkasih, bagaimana maknanya dalam kehidupan kita? Mari kita lihat lebih lanjut. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tertulis dalam Matius 6 ayat 3-4. Saudaraku terkasih, dua pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit ini mengandung makna yang sangat dalam. Yang satu terbuka di depan umum dan yang satu tersembunyi, merupakan dua sikap yang berlawanan. Di satu sisi Tuhan mengatakan sebagai umat Kristen, kita adalah terang yang menerangi dunia yang gelap. Kita tidak mungkin tersembunyi, laksana kota yang terletak di atas gunung yang terlihat oleh orang-orang yang dengan jelas, yang dapat menarik mereka percaya kepada Tuhan. Karena itu hendaklah kita bersikap terbuka, berani, mulia, dengan gembira menjadi umat Kristen. Bukan secara diam-diam menjadi umat Kristen, seolah-olah takut orang tahu kita adalah Kristen. Merasa malu mengakui Tuhan, bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudaraku terkasih, Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Roma 1 ayat 16. Ayat ini dalam bahasa asalnya adalah, sebab aku tidak malu karena Injil. Dia juga mendorong umat percaya agar jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukum karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Juga tertulis dalam 2 Timotius ayat 1 dan 12, bunyinya demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Saya ulang sekali lagi. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. 2 Timotius 1 ayat 12. Paulus menginginkan agar kita sebagai umat Kristen tidak malu karena Injil, tidak malu bersaksi untuk Tuhan, tidak malu menjadi hukuman karena Tuhan, tidak malu menderita karena Tuhan, karena betapa sebagai umat Kristen kita bersukacita dan mulia. Tuhan Yesus pernah berfirman, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32-33. Karena itu kita harus berani mengaku di depan umum bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Maka kita akan memperoleh berkat. Saudaraku terkasih, di sisi lain dalam hal memberi sedekah, Tuhan mengajar kita untuk melakukannya dengan tersembunyi, tidak menganggapnya sebagai balas jasa, tidak menyombongkannya, tidak membicarakannya, tidak mengharapkan balasan.
melainkan menyembunyikan diri secara total. Lupakan sepenuhnya sedekah yang diberikan itu, maka Allah akan memberkati kita. Sewaktu di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat dan tanda heran. Tetapi dia tidak pernah memberitakannya, tidak pernah membanggakannya. Bahkan dia berpesan agar orang tidak menyebarkannya. Dia menyembunyikan diri sepenuhnya. Dengan diam-diam dia melakukan pekerjaannya. Inilah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana boleh kita tidak belajar untuk melakukannya, karena Yesus memberikan contoh yang jelas bagi kita. Untuk itu saudaraku, jika kita memberi sedekah, memberikan bantuan kepada siapapun, janganlah menganggap itu sebagai belas jasa. Tapi berikanlah itu dari hati yang ikhlas, tanpa menggembor-gemborkannya, tanpa perlu memoto, menyebarkannya di dalam media sosial untuk dilihat orang apa yang kita berikan. Karena sesungguhnya Tuhan akan melihat ketika kita memberikan dengan tersembunyi. Terbuka dan tersembunyi adalah dua sikap yang berlawanan. Biarlah Tuhan mengajarkan kita untuk mengetahui kapan perlu terbuka, kapan perlu tersembunyi. Saya ulang sekali lagi. Biarlah Tuhan mengajarkan kita untuk mengetahui pada saat kapan kita perlu terbuka sebagai Kristen, untuk menguatkan iman kita, untuk menegakkan iman kita, untuk mempertahankan iman kita, dan juga kapan perlu tersembunyi dalam hal memberi sedekah. Demikian renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bisa berdiri tegak mengakui Engkau sebagai Yesus, Juru Selamat kami, sebagai Tuhan yang menebus kami dari dosa-dosa kami. Untuk itu Tuhan, hadirlah Engkau tengah-tengah kami supaya kami bisa memberikan iman kami sabar dalam penganiayaan, dalam kesesakan, dan tetap memberitakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, Kau mengajari kami supaya kami bisa tersembunyi dalam hal memberikan sedekah. Janganlah tangan kanan mengetahui apa yang dikerjakan tangan kiri. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau yang selalu membimbing kami supaya kami selalu bisa merendah hati, supaya kami tidak menggembor-gemborkan apa yang kami berikan, tetapi kami bisa memberikan bantuan atau jasa kepada seseorang dengan ikhlas. Tuhan, hadirlah Engkau tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Berkati Tuhan semua pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, supaya itu menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.